Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk berbagi wawasan, berbagi pengalaman tentunya tentang kehidupan kita di dunia hingga akhirat ini ya. Sambil ngobrol-ngobrol santai, sambil merokok, mohon maaf nih, biar maksudnya tercipta ketenangan batin. Kalau orang Jawa tuh biar kodamnya masuk. Tahu kodam tidak? Jadi kalau menurut saya pribadi ya ini namanya kodam itu kan artinya pembantu. Pembantu itu perewangan. Jadi dalam arti yang luas, bukan berarti kodam itu sosok jin, setan atau lain, bukan. Tapi memang harus bisa menyatu ketenangan yang batin. Ketenangan batin diri gini. Jadi rokok ini menurut saya pribadi ini untuk mengingatkan kita pada napas kita. Kita bisa mengendalikan napas. Kalau sudah mengendalikan napas, maka akan terwujud ketenangan batin. Berbeda dengan napas ngos-ngosan, seolah-olah itu merefleksikan kegemerungsungan, merefleksikan panik, was-was, khawatir ya. Dan kebetulan pada kali ini tuh kita tuh di dalam goa nih, yang suasananya itu seolah-olah serem kayak gini. Dan kalau orang belum datang ke gua pasti akan mengatakan di sini banyak hantunya, banyak jinnya, banyak apa-apanya. Tetapi kita berfokus kepada nilai-nilai positif ya. Jadi kalau kita terjebak dalam yang negatif, nantinya kita ya sendiri yang akan susah. Kalau kita maksudnya gini, di sini tuh banyak setannya, ya mana berani kita ke sini ya. Karena sesungguhnya yang namanya setan itu ada dalam diri kita masing-masing ya, berwujud nafsu, angkara murka, kepanikan, was-was, itu sebagai yang disebut dengan setan itu sendiri ya. Makanya tenang. Di gua ini tuh bisa mencipta ya. Mencipta apa? Pertama itu menciptakan ketenangan. Kalau sudah menciptakan ketenangan batin, nanti bisa kita mewujudkan, menciptakan yang lainnya ya, mencipta ya keinginan kita. Misalnya apa, bukan berarti kita itu mabok dunia, tetapi memang segala keperluan itu dibutuhkan di dunia ini tentunya untuk sarana ibadah dan sebagainya ya. Dan diawali dengan mencipta. Dengan apa caranya? Dengan angan-angan. Tapi bukan maksudnya menghayal. Kalau kita tidak tahu alurnya, itu bisa menjadi stres ya. Menjadi stres karena tinggi angan-angan ya. Makanya harus ada yang mentuturi, ada yang guru. Seperti maksudnya gini, kita bisa mencipta, tetapi dengan tentunya atas izin Allah, izin Tuhan, dengan ketenangan batin kita, insya Allah ya apa saja bisa mewujud ya. Jadi orang-orang datang ke gua itu bertapa ya, misalnya mereka ngapain sebenarnya? Bertapa bagaimana caranya? Atau meditasi? Apakah mereka minta sama setan untuk memberikan pencerahan, atau kan diberi harta, atau bagaimana? Ya, mari berpikir lebih jernih, lebih tenang ya. Kalau kitanya kaku atau kita sendiri yang terbelenggu oleh kekakuan anggapan kita, kekakuan anggapan atau dogma-dogma yang belum pernah mengalaminya sendiri. Jadi yang simpel saja deh ya. Jadi artinya jangan terlalu rumit-rumit. Kata kadang-kadang kita itu dibikin rumit sendiri. Kita bisa melakukan bertapa di mana saja ya. Bisa di rumah, di teras, di di kamar. Tapa itu nata pikiran, itu kan simpel. Tidak harus begini begitu, aturan ini aturan itu yang sulit-sulit. Contoh seperti ini aja kan tenang. Hening, menepke batin ya. Jadi batin kita supaya jernih, tenang. Kalau sudah tenang apa? Bisa terhubung dengan apa? Dengan Tuhan.
Kalau kita menghadap Tuhan itu dengan suci, harus suci batin dan fisiknya. Suci batin itu artinya dengan tenang, jangan gembrungsung, jangan gerusa-gerusu. Kalau kita keruh, tidak akan bisa tersambung atau terhubung, itu maksudnya ya. Jadi kadang-kadang kita itu kaku, menuduh, menganggap orang-orang yang datang ke gua itu mengatakan itu minta sama jin setan. Belum tentu, kan kita kan hanya menuduh, belum pernah mengalaminya, itu maksudnya ya. Makanya tadi tidak harus di goa, di mana saja bisa, yang penting bisa menciptakan tenang, ketenangan batin. Karena kalau kita selalu terombang-ambing pikirannya, sehingga keruh, sehingga ya tadi tidak bisa terhubung. Seperti suara ombak itu tuh, suara ombak itu, gelombang air itu ini kan seolah-olah tuh mengombang-ambingkan kita. Kalau kita tidak mengiyakan, kita tidak mengambil keputusan untuk tenang, ya selamanya akan terombang-ambingkan. Apa? Polanya kita itu kayak algoritma ya. Jadi muter-muter di situ. Maka kehidupan kita tidak akan bisa berubah. Karena polanya seperti itu, tanpa kita sadari terus muter-muter di situ. Contohnya gini, bangun tidur, terus pergi kerja, pulang, tidur lagi, udah tiap hari seperti itu polanya. Bahkan lagi bangun tidur kadang-kadang marah berantem sama siapa. Nah, tiap hari ada marah-marah, itu namanya kecanduan marah. Kayak si Anu ya. Jadi tanpa disadari maksudnya gini, tidak ada masalah pun tetap marah karena sudah kecanduan. Punya duit marah, nggak punya duit marah, punya pasangan marah, nggak punya pasangan marah. Ya itu udah kecanduan. Siapa itu orangnya? Ya itu, makanya ayo kita harus bisa mengambil keputusan sendiri, harus bisa mengerem ya. Kita bangkit dari suasana ini. Maksudnya kita harus bisa lepaskan dari algoritma ini ya. Kalau kita berotasi di algoritma ini, maka akan kayemen kehidupannya seperti itu, tidak ada majunya maksudnya ya, tidak ada perubahannya selamanya maksudnya kalau kita tidak mengambil keputusan. Karena algoritma ini berputar-putar, berotasi seperti itu, terkunci oleh kita. Nah, ayo buka, kita yang buka sendiri ya. Lepas, jangan terperangkap sendiri. Kita ini terperangkap sebenarnya, terpenjara. Makanya kita sering sebut dengan teka-teki ini ya. Ini kan teka-teki, kiasan, sanepa. Nah, kita artikan dengan betul, dengan gamblang. Kalau kita tidak mengartikan dengan kejernihan batin, ya sulit, akan tersesat sendiri ya. Arti kiasan, arti teka-teki dimaksud. Kira-kira paham gak sih ya? Jadi nggak apa-apa lah misalnya tidak paham dengan apa yang kami sampaikan, ya kami mohon maaf. Memang penuh misteri, penuh teka-teki ya, makanya bikin gregetan, bikin orang gagal paham ya. Ya itulah sebuah perjalanan hidup ini ya, karena kita sering sebut namanya dikir jalan terus, artinya ingat jalan terus ya. Kita selalu diingatkan, ingat oleh semesta, tapi semesta ini selalu memberikan teka-tekinya, teka-teki atau sanepa atau kiasan. Makanya sambil ngolah pikiran ya. Tapi kalau ngolah pikiran itu harus dengan posisi batin yang tenang. Kalau posisi batinnya keberungsung, ya tidak akan pernah bisa menangkap. Seperti ini ngopi dulu nih, ngopi itu ngolah pikiran. Nah, jadi jangan berprasangka buruk dulu sebelum tahu maksud dan tujuannya gitu. Karena sebenarnya itu selalu ada petunjuk dari bahasa-bahasa Tuhan yang dijabarkan melalui semesta ini ya. Cuman ya itu kadang-kadang kita tertutup oleh ego kita, tertutup oleh atau terbelenggu gampangnya ya. Jadi akhirnya kita tidak bisa menembusnya. Menembus itu bagaimana? Seperti penggambaran batu ini tembus nih ya. Nih. Nah,
Ini batu ini tembus merah, nah berwarna merah, nih kan keren. Eh, Kalau kita tidak jernih, jernih pikirannya, jernih batu ini kan jernih, jadi dia tembus nih. Akhirnya kita bisa menembusnya. Tidak tembus karena banyak kotorannya. Banyak kotoran ini tidak tembus ya. Nah, kita pun harus seperti itu. Kita menjadi mustika ya, menjadi kristal-kristal di otak kita supaya kita bisa menembusnya. Sehingga apa? Akan selalu bisa menangkap sebuah bahasa-bahasa dari Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang sebenarnya ada dalam diri kita masing-masing. Nah, itu. Tapi ya itu, kita itu selama ini itu terjerat atau terbelenggu oleh program. Nah, kalau kita nggak memprogram diri yang betul ya selamanya akan seperti itu ya. Tidak ada perubahannya. Gini, katanya kepengen sukses, katanya kepengen kaya, tetapi melihat orang kaya kelihatannya benci ya. Terus lagi kita diprogram atau selama ini untuk membenci orang kaya. Terus lagi apa? Uang tidak dibawa mati, contohnya ya. Itu yang susah. Kita sendiri memblokirnya ya. Itu kalimat-kalimat itu kan kita sendiri memblokir rezeki yang sebenarnya Tuhan mau kasih, tapi kita yang memblokir karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Sedangkan yang sudah kaya kita benci ya. Loh, ya kita tidak bisa kaya, tidak bisa punya seperti mereka. Nah, itu. Makanya kita harus mengizinkan kita pun ya, ikut kaya. Jangan katanya kepengen kaya tapi kita memblokir sendiri. Itu bagaimana ya? Itu ya banyak lah ya. Jadi banyak orang-orang yang seperti ini. Inilah dimaksud dengan satrio piningit, itu kita masing-masing satrio piningit ya. Jadi piningit itu ya di penjara. Jadi disimpan, maksudnya dipingit. Nah, kita itu terpenjara oleh dogma apalah aturan-aturan yang belum tentu. Kita bisa melepaskan itu, kita melepas diri dari jeratan-jeratan itu yang selalu bisa leluasa terbang seperti merpati ya. Terbang tinggi seperti kupu-kupu bisa terbang. Prosesnya kupu-kupu kan diawali dengan menjadi ulat, menjadi kepompong. Berkepompong itu bertapa atau nata pikiran, mengendalikan nafsu-nafsu, itu maksudnya belajar mengendalikan hawa nafsu. Maka akan berubah menjadi kupu-kupu bisa terbang. Nah, kalau sudah bisa terbang, kita akan berhasil. Terbang itu lepas luas. Jadi maksudnya bisa ke sana kemari pikirannya kita gitu. Tetapi jangan sampai terjerat atau kita terjebak seperti tapak kuntul melayang, hanya angan-angan. Seperti itu ya. Golek ono tapake kuntul ngelayang. Itu menurut falsafah Jawa. Ini seperti itu. Baiklah ya. Jadi mungkin hanya sebatas ini dulu renungan hari ini. Mudah-mudahan renungan ini bisa menambah gairah hidup kita, maksudnya gairah pemikiran kita, lebih nyantelan, lebih paham, karena semua ini adalah sebuah teka-teki ya. Teka-teki harus diartikan, dijabarkan dengan ketenangan batin dan beningnya pikiran. Jangan sekeras batu ini. Kalau kita selamanya menjadi keras seperti batu ini, tapi ya kita tidak akan bisa menembus ya. Harus tenang, harus adem seperti air ya. Air bisa ngademi dan bisa mengademi sesama. Jadi bisa memberikan kebahagiaan secara bersama, bahagia sampai ulu hati, maka akan kalian akan bisa menembus kebahagiaan, berhak untuk mendapatkan surga dunia akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan kalian mengerti, paham apa yang kami maksud, dan kalian menjadi pribadi yang bijaksana, dan kalian sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.